Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Ibu harap Ananda sehat dan bahagia selalu ya. Yuk Ananda Solih dan Solihah, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Kemudian simak video pembelajaran ini ya nak. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita angkat kedua tangan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Solih dan Solihah, hari ini kita akan belajar tematik 5H, yaitu tema lingkungan sahabat kita. Subtema 1, 2, dan 3 pada muatan pembelajaran IPS dan SBDP. Materi pembelajaran IPS dan SBDP hari ini merujuk pada KD 3.3 dan 3.3. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama muatan IPS, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan dan kelompok, serta pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan materi yang kedua yaitu SBDP, tentang ciri khas dan keunikan tarian daerah. Diharapkan setelah menyimak video pembelajaran ini, Ananda mampu menjelaskan tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dilakukan perseorangan dan kelompok, serta pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mampu memahami ciri-ciri khas dan keunikan tarian daerah. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Apakah Solih dan Solihah tahu apa itu kegiatan ekonomi? Ya, benar. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Biasanya, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan. Beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat antara lain pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Biasanya setiap wilayah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kenampakan alam dan sumber daya alam sekitar. Pertanian, perkebunan, dan pertambangan merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di dataran tinggi. Sedangkan perdagangan banyak kita jumpai di dataran rendah, dan kegiatan ekonomi perikanan biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis usaha apa saja yang dikelola perseorangan dan kelompok. Sebelumnya, apakah Ananda tahu apa itu jenis usaha yang dikelola perseorangan? Benar sekali. Usaha perseorangan dilakukan oleh satu orang. Sebagai usaha yang dilakukan oleh satu orang, usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, antara lain
Biasanya, usaha perseorangan berupa usaha kecil, namun bisa menjadi besar meskipun memiliki modal dan kemampuan yang terbatas jika dikelola dengan baik agar memberikan hasil yang maksimal. Contoh bidang usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pertanian dan perkebunan. Usaha pertanian yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal dan lahan yang terbatas. Untuk menghemat pengeluaran, petani pun mengelola dan menggarap lahannya sendiri. Usaha pertanian yang dikelola perseorangan dapat berpotensi menjadi besar dengan modal dan lahan yang besar dan mempekerjakan petani lainnya. Yang kedua, bidang perdagangan. Usaha perseorangan dalam bidang perdagangan antara lain pedagang makanan keliling, pedagang kelontong. Salah satu kelebihan usaha tersebut adalah keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sendiri. Bidang jasa. Usaha bengkel dan fotokopi adalah sebagian contoh usaha perseorangan dalam bidang jasa. Usaha tersebut menghasilkan jasa yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Yang keempat, bidang perindustrian. Tempe dan tahu biasanya diproduksi oleh industri berskala kecil dengan modal dan kemampuan yang terbatas, sehingga hanya dapat menghasilkan satu jenis produk saja, yaitu tempe dan tahu. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok biasanya memiliki modal yang besar sehingga dapat mengembangkan ide dan kemampuan usaha yang lebih banyak. Keuntungan dari usaha kelompok adalah resiko dan kerugian usaha ditanggung bersama oleh seluruh pemilik usaha. Namun, usaha kelompok juga memiliki kekurangan, antara lain keuntungan yang diperoleh lebih kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya. Usaha kelompok dapat dimiliki oleh negara maupun pihak swasta. Contoh usaha kelompok antara lain sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok orang. Segala kewajiban dan tanggung jawab suatu firma ditanggung oleh anggota firma. Oleh sebab itu, resiko dan kerugian firma menjadi tanggung jawab seluruh anggota yang menjalankan firma. Yang kedua, persekutuan komanditer yang biasa kita kenal dengan CV. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal serta menjalankan kegiatan usaha. Adapun anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan urusan kegiatan usaha kepada anggota aktif. Sebuah CV dapat dibentuk dari pengembangan firma yang membutuhkan tambahan modal. Contoh yang ketiga yaitu perseorangan terbatas yang biasa kita kenal dengan PT. Perseorangan terbatas atau PT adalah perusahaan yang memiliki modal berasal dari penjualan saham. Saham termasuk surat berharga. Saham diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan laba perusahaan yang disebut dengan dividen. Yang keempat yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha yang didirikan oleh sekelompok orang yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Contoh yang kelima yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN memperoleh seluruh atau sebagian besar modalnya dari negara. Dua bentuk BUMN antara lain perusahaan umum atau Perum dan perusahaan perseroan atau Persero. Yang keenam, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan daerah memperoleh modal dari pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah antara lain untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah
dan nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat akan penyediaan lapangan kerja. Pengelolaan perusahaan daerah dipimpin oleh staf direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Bagaimana? Apakah sejauh ini Ananda sudah bisa membedakan jenis-jenis usaha yang dikelola perseorangan dan kelompok? Ya, bagus sekali. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahukah Ananda bahwa kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan agar kebutuhan manusia terpenuhi dengan baik dan demi tercapainya kesejahteraan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat terdiri dari 3 jenis, antara lain kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut memiliki ketergantungan satu sama lain. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang dilakukan oleh produsen. Proses produksi membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang diolah dengan baik dapat meningkatkan pendapatan produsen dan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan baik. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada para konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Distribusi memeratakan hasil produksi hingga ke pelosok sehingga masyarakat sekitar dapat terpenuhi kebutuhannya dan kesejahteraan mereka meningkat. Yang terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan nilai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Konsumen mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui kegiatan konsumsi. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat menunjukkan tercapainya kesejahteraan. Bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa memahami materi IPS kita hari ini tentang kegiatan ekonomi masyarakat? Ya, bagus sekali. Kalau begitu, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu SBDP tentang ciri khas dan keunikan tarian daerah. Tarian daerah biasanya berasal dari daerah tertentu. Contohnya, tari dolalak berasal dari daerah Kabupaten Purworejo. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Biasanya terletak pada gerakan, pakaian atau kostum, pola lantai, dan properti yang digunakan pada tarian tersebut. Tari bisa dilakukan secara berkelompok, berpasangan, dan tunggal. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan lebih dari 2 orang. Sedangkan tari berpasangan biasanya dilakukan oleh sepasang penari laki-laki atau perempuan, atau 2 pasang penari laki-laki dan perempuan. Dan tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh 1 orang. Di dalam seni tari ada yang disebut dengan pola lantai. Selain gerakan tari, pola lantai juga mendukung keindahan tari. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai juga merupakan garis yang dibentuk oleh formasi penari kelompok. Pola lantai dalam tarian memiliki 2 jenis garis dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu garis lurus.
Pola lantai berupa garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, garis lurus ke depan, diagonal, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Yang kedua, garis lengkung. Pola lantai garis lengkung memberi kesan rumit tetapi lembut. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Indonesia memiliki seni tari yang beragam. Dengan beragamnya tarian, maka bentuk pola lantainya pun beragam. Beberapa pola lantai memiliki makna dan ada juga yang tidak. Sebagai contoh, salah satu pola lantai yang memiliki makna terdapat pada tari pendet. Tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Pada awalnya, tari pendet digunakan sebagai pelengkap upacara piodalan di pura-pura atau tempat suci keluarga, sebagai lambang rasa syukur, hormat, dan sukacita saat menyambut kehadiran para dewata yang turun dari kayangan. Saat ini, tari pendet ditampilkan sebagai tarian selamat datang atau tarian penyambutan yang khas dari Pulau Bali. Apakah Ananda sudah paham apa itu pola lantai? Bagus sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu manusia memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Ada dua jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan perseorangan dan kelompok. Usaha perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh satu orang, sedangkan usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Selain itu, ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat, antara lain yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kesimpulan materi yang kedua, tarian daerah biasanya berasal dari daerah tertentu. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Biasanya terletak pada gerakan, pakaian, pola lantai, dan properti yang digunakan pada tarian tersebut. Tari bisa dilakukan secara berkelompok, berpasangan, dan tunggal. Di dalam seni tari ada yang disebut dengan pola lantai. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dalam tarian memiliki 2 jenis garis dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai ada yang memiliki makna, ada juga yang tidak. Selanjutnya, ayo berlatih. Ananda, buka ya buku tematik halaman 26. Kerjakan soal-soal berikut. Ada 2 gambar A dan gambar B. Ananda bandingkan hal yang dihasilkan antara kedua kegiatan ekonomi tersebut. Jelaskan perbedaan dan persamaan hal yang dihasilkan oleh kedua gambar tersebut. Kegiatan ekonomi manakah yang paling memenuhi kebutuhan manusia? Jelaskan ya. Soal dan jawaban ditulis di buku latihan ya. Dikumpulkan hari ini paling lambat jam 5 sore. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ananda jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah, mengaji, dan membantu kedua orang tua di rumah ya. Selalu jaga kesehatan.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.